Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi di bulan Juli 2026 guys. Nah, ini grupnya udah ada kebetulan. Di sini adalah STS Rekom, di sini ada STS Diskusi. Nah, untuk diskusi teman-teman bisa chatting-chatting di sini, tanya jawab ya. Boleh bertanya, boleh nge-share apapun di sini tentang berita saham. Terus yang rekomnya hanya kita yang bisa ngetik ya di sini untuk ngasih rekom ke teman-teman semua. Nah, coba kita intip STS rekomendasi yang masih jalan saat ini yaitu STS Juni. Nah, hari ini kita dapat profit di FPNI, teman-teman, lumayan 11%, di SSA lumayan, Raja juga tadi cuan lumayan ya, teman-teman. Nah, ini adalah rekom biasanya, teman-teman, rekom menunya. Scalping ODT BSJP. Nah, untuk swingnya ada. Kita masukin ke tabel khusus seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman semua itu kerja nggak bisa mantau, ambillah menu swing. Kayak gitu ya. Nanti udah disediain di sini. Untuk rule-nya akan ditulis nanti di grup ini. Jadi langsung cat aja guys kalau pengen join atau lihat video di atas untuk detailnya tentunya. Kita lanjut ke videonya. Oke guys, kali ini kita bahas tentang trauma di saham ya. Banyak banget orang yang trauma ya atau teman-teman investor tuh yang trauma di bulan Juni ini, teman-teman. Karena di bulan Juni ini adalah saat dia turun dalam dan naik tinggi di bulan yang sama. Lihat di sini. Ini penurunan dalam itu di bulan Juni, guys, dari sini, teman-teman. Ke sini nih turun ya 15%, terus dia naik juga 15% ya. Luar biasa, guys ya. Tuh. Naiknya 15% juga di bulan yang sama. Ya, cuman beda minggu doang kayak gitu. Jadi banyak orang yang trauma tuh posisinya seperti ini, guys. Dia cut loss di bawah, ditunggu beberapa hari lagi naik. Itulah yang bikin trauma sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman tuh cut loss dan sahamnya tuh lanjut turun, itu no problem sebenarnya, guys. Yang bikin trauma itu adalah habis cut loss beberapa hari lagi naik. Itu bikin psikologisnya itu terguncang. Kalau kalian pernah ngalamin pasti tahulah apa yang saya katakan. Karena saya dulu pernah ngalamin di waktu pandemi. Waktu di masa pandemi saya juga ngalamin hal tersebut. Saya cut loss di pojok bawah IHSG. Beberapa bulan lagi malah kalau di pandemi itu naik, teman-teman. Oke guys, ya hari ini kita dapat profit lumayan nih, yaitu di SMGR, NSZA, IRSEK, NSSS tuh ya. NSZA kita dapat profit 11%. Terus ada JAPFA dan BBRI. Jadi hari ini kita dapat swing itu profit 3, yaitu SMGR, JAPFA, dan BBRI ini baru jam 9 lebih 12 nih guys ya. Untuk menu biasanya dapat NSZA itu 11% lebih. Jadi bagi teman-teman yang pengen join STS Rekom, kita open untuk yang Juli, teman-teman. Nah, ini udah ada grupnya, langsung teman-teman bisa masuk aja ke sini. Kita akan langsung undang kalau teman-teman join. Langsung cat aja guys kalau pengen join, teman-teman. Nah, kalau sekarang sih lebih parah, cuman beda hari doang kayak gitu. Nah, sebenarnya guys ya, yang bikin kenapa kita cut loss di pojok bawah itu karena beberapa hal sebenarnya, teman-teman. Kalau kalian lihat di streaming atau di grup-grup ya saham gitu ya, banyak yang trauma. Itu biasanya mereka itu yang pertama itu baru-baru guys di saham. Baru. Karena kalau kita lihat data OJK ya yang dipublish OJK tahun 2025 itu penambahan SID itu hampir 10 juta, teman-teman. Jadi ada 10 juta trader atau investor baru semenjak akhir 2025, teman-teman. Nah, berarti orang-orang yang trauma itu kemungkinan besar adalah orang-orang baru di bursa saham. Nah, habis dia masuk langsung drop gitu ya. Lihat sini IHSG ya. Mungkin mereka masuk di sini ya di pertengahan 2025 mereka masuk. Wah, IHSG enak ya gitu, enak ya. Dapat IPO baru nih, cuan luber, cuan ribuan persen, ratusan persen kayak gitu di IPO juga. Makanya orang pada masuk di sini nih. Nah, di sini nih adalah saat dimana investor-investor baru tuh masuk. Nah, setelah mereka masuk beberapa bulan ke depan langsung crash. Nah, ya itu guys ya, orang-orang baru kayak gitu. Jadi pengalaman orang-orang baru di sini itu berat. Orang yang masuk di bursa saham tahun 2025 akhir tuh berat banget. Oke ya. Dan sebenarnya sih guys ya, kalau misalnya orang baru tersebut itu dia paham tentang keuangan, sebenarnya sih nggak masalah kayak gitu. Karena saham yang mereka beli kan diskon, otomatis nambah. Tapi yang jadi masalah adalah manajemen keuangan mereka yang masih kacau, yang namanya orang baru kan kayak gitu. Jadi kebanyakan orang baru itu, ngerti bursa saham, baru cuan beberapa kali, tiba-tiba langsung masukin semua duitnya tuh ke RDN. Nah, itu masalah klasik orang baru. Jadi tabungan itu guys ya, nggak boleh dimasukin semua tuh ke RDN. Misalnya kalian punya duit 100 juta nih. Jangan 100 juta semua, itu dimasukin ke RDN guys.
teman-teman harus nyisain duit di tabungan, itu buat istilahnya itu uang jaga-jaga. Dan uang jaga-jaga itu juga berfungsi untuk menjaga psikologis. Nah, kalau kalian misalnya, punya duit 100 juta, terus yang buat beli saham misalnya 60 atau 70 juta, masih ada 30 juta di rekening. Kalau misalnya saham itu turun, teman-teman masih bisa tahan, "Ah, nggak apa-apalah gue masih punya 30 juta. Saham yang gue beli bagus, gue hold aja, gue masih punya 30 juta buat hidup." Beda kalau kalian itu masukin semuanya, 100 juta masukin semua ke RDN, buat beli saham turun. Nah, itu akan hancur guys psikologisnya. Pikirannya nanti jadi kacau, nggak logis lagi cara berpikirnya, nggak realistis lagi lah bahasanya. Tadinya teman-teman pinter analisa keuangan gitu ya, tapi gara-gara, kacau otaknya gitu ya, karena ya tadi psikologisnya itu dimainkan, ya jadi akhirnya jadi kacau buyar semualah, akhirnya cut loss kayak gitu. Kebanyakan kasusnya seperti itu. Yang paling parah adalah orang yang memakai utang saat marketnya drop. Nah, nggak sedikit juga teman-teman, orang-orang yang istilahnya itu, dia itu beli sahamnya itu sampai pakai limit. Nah, kalau di sekuritas kan suka ada limit tuh. Misalnya teman-teman punya duit 100 juta, itu bisa beli saham 300 juta kayak gitu ya. Itu namanya limit atau uang pinjaman. Nah, banyak juga yang pakai seperti itu, teman-teman. Mereka turun, duitnya habis, mau nggak mau mereka pakai duit limit tersebut atau duit utang. Dan itulah yang bikin bahaya sebenarnya. Kenapa? Karena utang itu kan dikasih waktu 4 hari atau 5 hari lah kalau nggak salah itu for sale. Jadi mau nggak mau mereka harus jual sahamnya saat udah 4 sampai 5 hari. Ya mau nggak mau mereka cut loss karena sahamnya lagi turun. Nah, kita coba lihat di sini teman-teman ilustrasinya, guys. Jadi ya, misalnya kalian punya modal 10 juta deh yang enak nih. Terus kalian dapat limit 20 juta. Nah, kalian jadi beli sahamnya 30 juta toh. Utang plus uang kalian 30 juta. Nah, kalau misalnya sahamnya naik 10%, itu uangnya jadi 33 juta. Nah, modal akhir kalian itu tambah 3 juta, jadi 13 juta. Nah, tapi kalau turun seperti ini teman-teman, jadi 27 juta, berarti modal kalian itu dari 10 ke 7. Artinya modal kalian tuh kegerus 30%. Saat sahamnya turun 10%, kalian itu modalnya berkurang 30%, bayangin aja. Kayak gitu ya. Jadi ngerinya pakai utang itu seperti ini, teman-teman. Namanya tuh leverage lah kayak gitu. Jadi kalau naik berlipat, kalau turun juga berlipat. Jadi ini yang bikin trauma juga, teman-teman. Loh, gue beli saham pakai utang gitu ya. Misalnya turunnya cuma 10% tapi kok modal gue berkurang 30%-an. Nah, itulah yang bikin trauma, teman-teman kayak gitu. Jadi kalau menurutku teman-teman, saat IHSG itu drop, kalau misalnya kalian pakai duit yang bener-bener dingin, di rekening, di tabungan masih ada duit buat hidup, itu masih bisa hold. Jadi kebanyakan teman-teman yang di STS tuh kayak gitu. Tetap saya suruh nyisain uang kayak gitu ya. Terus kalau turun nanti tahan dulu Pak, tahan dulu. Nah, akhirnya sekarang ribuan pada profit semua teman-teman di STS ya. Pada profit semua. Uangnya yang tadinya minus jadi plus lagi kayak gitu. Nah, karena memang orang-orang yang bisa bertahan di crash tersebut itu adalah orang-orang yang masih punya uang, masih punya tabungan atau uang dingin di rekening buat hidup, buat jaga-jaga, buat jaga psikologis kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu pemula gitu ya, sebaiknya masukin duitnya itu sesuai dengan porsi aja, sisain uang di rekening, top up secukupnya kayak gitu, terus hindari dulu pakai limit atau utang atau margin atau apalah kayak gitu ya sebutannya, petir atau apalah, hindari dulu pakai ini. Nah, kalau kalian misalnya di bursa efek udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nah baru kalau mau pakai sih ya sah-sah aja, kalian udah berpengalaman. Tapi kalau baru setahun atau setahun kurang udah pakai limit itu berarti bisa dibilang bodoh lah bahasanya kayak gitu, bodoh karena ilmunya belum ada ya, tapi dia pengen kaya dengan cepat. Teman-teman pengen kaya, itu butuh ilmu dan ilmu itu akan datang atau berbarengan dengan pengalaman, teman-teman, kayak gitu. Jadi ya limit ini ya boleh-boleh aja dipakai kalau udah senior, udah 5 tahun gitu ya, ya pakai. Tapi kalau baru setahun kurang, wah jangan dulu. Pakai modal awal dulu, main-main dikit, nanti kalau udah berpengalaman, expert berkali baru tuh guys, kayak gitu. Di saran saya teman-teman ya. Oke guys, gimana? Apakah kalian masih trauma? Harusnya sih enggak ya, teman-teman ya. Kita dapat profit bareng. Nantinya di STS Rekom. Jangan lupa untuk join STS Rekom tentunya.